Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembacaan dan mengi'rab kitab Safinatun Najah Fima yajibu 'alal abdi limaulahu. Terakhir kita telah membahas dan mengi'rab tentang syarat-syarat wudu. Di pertemuan kali ini insyaallah kita akan mengi'rab pasal tentang pembatal-pembatal wudu. Nah, jadi wudu itu bisa batal apabila terjadi salah satu dari beberapa pembatal yang disebutkan di sini. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun. Faslun i'rabnya khabarul mubtada'i mahdhuf taqdiruhu hadza, ai hadza faslun. Jadi faslun khobar bagi mubtada yang dibuang, takdirnya adalah hadza. Jadi mubtadanya dibuang, takdir mubtadanya adalah hadza. Jadi hadza faslun. Marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fi nawaqidil wudu'i, fi harfu jarin mabniun ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Nawaqidi ismun majrurun bil fi bi fi wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Al-wudu'i mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Nah, jadi ini merupakan suatu pasal dalam pembatal-pembatal wudu. Nawakid jamak dari nakid. Nawakid sighah muntahal jumu'. Berikutnya penulis melanjutkan, nawakidul wudu'i arba'atu asya'a. Adapun pembatal-pembatal wudu itu 4 perkara. Penulis mengatakan pembatal wudu itu ada 4. Sesuatu yang membatalkan wudu itu ada 4. Kita i'rab nawakidu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al wudu'i mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu fi akhirih. Arba'atu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Asya'a mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu ismun ghairu munsharifin. Baik, jadi nawakidud ya ini sebagai mubtada, arba'atu sebagai khobarnya. Nah, asya'a di sini perhatikan, asya'a di sini sebagai mudhafun ilaih. Dia majrur, tapi tanda jarnya bukan dengan kasroh tetapi menggunakan fathah. Kenapa seperti itu? Karena dia mamnu minas shorof. Dia tidak bisa ditanwin. Dia isim ghairu munsorif. Sebabnya apa? Karena dia memiliki satu ilah yang menempati 2 ilah. Jadi ilatun yani takumu makoma ilatain. Sebabnya adalah dia itu ismun makhtum bi alif ta'nis. Karena dia adalah isim yang diakhiri dengan alif ta'nis. Alif ta'nis apa di sini? Yakni alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah. Maka dia tanda jarnya itu menggunakan fathah. Jadi alif ta'nis itu adalah alif yang dia merupakan tanda tanda muannas. Jadi tanda muannas itu kan ada tak marbutoh, kemudian juga ada nanti alif, namanya alif ta'nis. Nah, kalau dia isim itu diakhiri dengan alif ta'nis, baik itu maksurah ataupun mamdudah, maka dia itu mamnu minas sorfi, tidak bisa ditanwin. Kemudian al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin au duburin. Bermula yang pertama itu keluar, al-khariju sesuatu yang keluar, min ahadis sabilaini dari salah satu dari 2 jalan,
min qubulin au duburin, dari jalan depan atau dari jalan belakang. Rihun au ghairuhu illal maniyya, apanya angin, au ghairuhu atau selainnya angin, illal maniyya kecuali mani. Kita i'rab dulu atau kita bahas dulu. Jadi di sini pembatal yang pertama dari keempat itu, yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik dari jalan depan ya kemaluan depan atau dari jalan belakang kemaluan belakang, baik itu berupa angin atau selain angin kecuali mani. Jadi di sini mani kalau yakni mani itu dia tidak membatalkan wudu. Di sini mani, perhatikan, al mani ilal mani. Jadi mani tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu kalau dia yang keluar itu adalah rih atau selainnya rih kecuali mani. Kita i'rab. Al awalu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi dia sebagai mubtada. Al khariju khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al awal mubtada, al khariju khabar. Min harfu jarin mabniun ala sukun la mahalla laha min al i'rab. Ahadi ismun majrurun bimin wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu fi akhirih wa huwa mudhafun. As-sabilaini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu at-tasniyah. Jadi sini as-sabilaini sebagai mudhafun ilaihi, dia majrur, tanda jarnya dengan ya karena dia isim musanna atau tasniyah. Min harfu jarin qubulin ismun majrurun bimin wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu fi akhirih. Au harfu atfin mabniun ala sukunin la mahalla laha minal i'rab. Duburin ma'tuf ala kubulin wa ma'tuf alal majruri majrurun wa alamatu jarihi al kasratu az-zahiratu fi akhirih. Jadi duburin di sini dia atof ke kubul. Jadi dubur ini dia ma'tuf ke kubul. Karena kubul majrur, maka dubur juga majrur, tanda jar sama dengan kasroh. Sekarang di sini rihun. Nah, rihun ini ada beberapa i'rabnya. Sebagian orang mengatakan rihun ini membadalkannya kepada al-khariju. Jadi dibadalkan sesuatu yang keluar, apanya yang keluar? Rihun. Jadi mereka membadalkan rih ini kepada al-kharij. Jadi badal yakni badal ilal marfu wa huwa marfu wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tetapi boleh juga kita katakan rihun ini sebagai apa? Fa'ilun. Dari mana? Dari al-khariju. Karena al-khariju di sini ini adalah isim fa'il. Dari kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Isim fa'ilnya yakni kharij. Dia isim fa'il tersambung dengan apa? Tersambung dengan al-ta'rif di sini. Dengan alif lam. Tersambung dengan alif lam. Ada yang mengatakan di sini al-ta'rif, ada yang mengatakan di sini al-mausulah. Nah, kalau dia tersambung dengan alif lam, maka dia itu beramal mutlak. Maka al-kharij ini dia memiliki fa'il sebagaimana fiilnya, yakni yakhruju. Mana fa'ilnya? Rihun sebagai fa'il dari al-khariju. Jadi takdirnya al-awalu di sini al-awalu yakhruju rihun min ahadis sabilaini min kubulin au duburin gitu. Jadi takdirnya nanti ya al-awalu yakhruju rihun au ghairuhu illal maniyya min ahadis sabilaini min kubulin au duburin. Seperti itu. Jadi boleh badal, boleh sebagai fa'il. Kemudian au harfu atfin mabniun ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Ghairu ma'tuf ala rih. Ma'tuf ala rihun wa ma'tuf alal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Ini kita atafkan ke sini. Hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihnya adalah dhamir hu. Illa harful istisna mabniun ala sukun. Jadi ini huruf istisna mabni di atas sukun karena illa gini.
illa saja seperti ini. Illa ini huruf mat. Huruf mat. Illa. Al-maniyah mustasna mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu al-zahiratu fi akhirih. Jadi al-maniyah sebagai mustasna. Mustasna mansub. Kenapa? Karena kalamnya itu tam dan mujab, tidak manfi dan tidak nakis. Baik. Kemudian as-tsani zawalul akli binaumin au ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maka adatahu minal ardi. Dan bermula yang kedua itu hilangnya akal binaumin dengan tidur au ghairihi atau selainnya tidur illa nauma qa'idin kecuali tidur orang yang duduk mumakkinin yang tetap maka adatahu yakni menetapi tempat duduknya yakni orang qaid yakni qaidin minal ardi dari tanah ya. Maksudnya gimana? Jadi di sini pembatal yang kedua adalah hilangnya akal. Jadi hilang kesadaran disebabkan karena tidur atau selain tidur. Jadi bisa hilang kesadaran itu karena tidur atau selain tidur, misal pingsan. Nah, itu batal wudunya. Kecuali kalau dia itu tidurnya orang yang dia itu duduk dan duduknya itu mumakin, tetap teguh. Maka ada tahu pada tempat duduknya minal ardi, maksudnya di sini adalah dia duduknya tetap sehingga lubang duburnya itu menutupi tanah secara sempurna sehingga tidak memungkinkan angin untuk keluar dari lubang duburnya. Nah, di sini kata penulis tidur orang yang seperti ini itu tidak membatalkan wudhu karena angin itu nggak bisa keluar kalau posisi tidurnya seperti itu. Karena kalau orang itu tidur, kenapa batal wudhunya? Di antaranya adalah karena dikhawatirkan ketika orang tersebut tidur itu secara tidak sadar dia itu keluar angin dari lubang duburnya. Nah, tapi kalau dia duduknya itu mumakin, maka tidak keluar angin sehingga wudhunya tidak batal. Kita i'rab. As-tsani mubtadaun marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana amin zuhuriha lisikol. Perhatikan di sini as-tsani ini mubtada marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah yang dikira-kirakan di atas ya. Kenapa dikira-kirakan? Karena terhalang nampaknya dhammah tersebut disebabkan sikol. Apa itu sikol? Sikol itu berat. Jadi orang Arab mengatakan kalau ada di sini harokat kasroh, di sini harokat kasroh, setelah kasroh itu ya, maka kata orang Arab itu berat. Mereka berat mengatakan asaniu itu berat. Jadi kata mereka berat ini dinamakan juga isim mankus. Kemudian karena dia sudah ada mubtada, kita cari khobarnya. Mana khobarnya? Zawalu khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-aqli mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu al-zahiratu fi akhirih. Bi harfu jarrin mabniun alal kasri la mahalla laha min al-i'rab. Naumin ismun majrurun bil ba wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Au harfu atfin mabniun ala sukuni la mahalla laha min al-i'rab. Ghairi ma'tuf ala naumin wa ma'tuf ala majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu al-zahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Hi dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jari mudhafun ilaihi. Illa harful istisna mabniun alal fathi mabniun ala sukun. Illa harful istisna summa nauma mustasna mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu al zahiratu fi akhirih.
Jadi nauma di sini sebagai mustatsna mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu adz-dzahiratu fi akhirih. Kenapa? Karena kalamnya adalah tam dan mujab. Kalamnya itu tam dan mujab. Wa huwa mudhaf, nauma sebagai mudhaf. Qaidin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu adz-dzahiratu fi akhirih. Nauma mudhaf, qaidin mudhafun ilaih, majrur tanda jariyah dengan kasroh yang nampak di akhirnya. Kemudian mumakkinin. Mumakkinin na'tu ila qaidin wa na'tu ila majrurun wa alamatu jarihi al kasratu adz-dzahiratu fi akhirih. Jadi mumakkin ini adalah naat kepada qaidin atau sifat kepada qaidin. Karena mausufnya atau man'utnya itu majrur, maka sifatnya juga ikut majrur. Tanda jarnya menggunakan kasroh di sini. Oke. Kemudian maka ada tahu. Nah, maka ada tahu sebagai apa? Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu adz-dzahiratu fi akhirih. Maf'ulun bih. Kenapa bisa maf'ulun bih? Mana fiilnya, mana fa'ilnya? Nah, di sini nggak ada fiil dan nggak ada fa'il, tapi ada maf'ulun bih. Kenapa bisa? Karena di sini ada isim yang beramal, amalannya fiil. Mana itu? Yani mumakkin. Mumakkin ini isim fa'il dari makkana yumakkinu tamkinan. Fahuwa mumakkinun. Mumakkin isim fa'il. Sebagaimana tadi di sini. Mana? Al-khariju. Al-khariju ini isim fa'il. Nah, di sini al-khariju bisa beramal karena tersambung dengan alif lam. Di sini mumakkin ini isim fa'il bisa beramal dengan amalannya fi'il. Kenapa bisa? Karena dia itu yakni sifat mausuf. Karena dia sifat mausuf, maka dia bisa beramal. Nah, jadi mumakkin ini menetapi apa? Maka ada tahu. Nah, maf'ulun bihnya di sini. Nah, jadi takdirnya mumakkinin yakni yumakkinu illa nauma qaidin yumakkinu maka ada tahu, seperti itu. Jadi dia sebagai maf'ulun bih. Adapun maq'adah di sini adalah sigohnya sigoh isim makan, isim makan. Jadi maq'adah yakni tempat duduk. Maq'adata yakni maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu adz-dzahiratu fi akhirih hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jari mudhafun ilaihi ya'udu ila kemana nih? Hu kembali kepada sini. Qaid. Jadi maq'adatahu yakni maq'adatu qaidin. Jadi tempat duduknya orang yang duduk tadi itu. Nah, seperti itu. Nanti ada lagi kalau misalnya mumakkininya kita buang, terus qaidin maka ada tahu. Nanti di sini bukan maf'ulun bih, tapi nanti ya. Karena nanti ada i'rabnya sendiri. Karena qaidin ini fiilnya dari fiil lazim. Berarti di sini enggak boleh maf'ulun bih nanti. Tapi karena di sini ada mumakkin dan mumakkin ini dari fiil yang muta'addi, maka dia sebagai maf'ulun bih. Baik. Minal ardi min harfu jarrin mabniun ala sukun wa hurika bil fathati yakni li takhallusi min iltiqa'is sakinain. Jadi minal ardi aslinya minnya itu mabni di atas sukun, tetapi diharokati dengan fathah untuk menyelamatkan dari bertemunya dua sukun. Al ardi ismun majrurun bil min, ismun majrurun bimin wa alamatu jarihi al kasratu adz-dzahiratu fi akhirih. Kemudian as-salisu. Ada 4 ya. As-salisu. As-salisu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini min ghairi ha'ilin. Bermula yang ketiga itu bertemunya dua kulit, rajulin yakni laki-laki, wa imra'atin dan perempuan, kabiraini yang dewasa keduanya laki-laki dan perempuan, ajnabiyyaini yang ajnabi keduanya laki-laki dan perempuan, min ghairi ha'ilin tanpa adanya ha'il penghalang. Jadi pembatal yang ketiga adalah apabila kulit laki-laki dan kulit perempuan itu bersentuhan, yang mana laki-laki dan perempuan itu keduanya itu ajnabi, yakni sama-sama orang asing. Kalau bahasa kita bukan mahram ya, bukan muhrim. Sebenarnya salah, bukan muhrim, karena muhrim itu artinya orang yang melakukan ihram, tapi yang benar bukan mahram. Karena kalau muhrim itu dari ahrama yuhrimu
ihraman wa huwa muhrimun. Itu orang yang ihram, tapi yang benar bukan mahram. Jadi menurut mazhab Syafi'i, kalau kulit laki-laki dan perempuan yang ajnabi, yang mana keduanya itu sudah dewasa, kabiro ini bersentuhan, maka wudunya jadi batal apabila bersentuhannya itu secara langsung tanpa adanya ghairi hailin, tanpa adanya penghalang. Tentu berbeda dengan mazhab-mazhab lain. Contoh mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang mana mereka mengatakan tidak batal. Ya, dalilnya mana? Mereka mengatakan dari hadis Nabi bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencium istri beliau Aisyah radhiyallahu anha setelah berwudu dan beliau tidak mengulangi wudunya. Tetapi kita tetap hormati semua pendapat imam mazhab dan kita memegang salah satu dari pendapat imam mazhab. Semua imam mazhab tentu sudah memikirkan bagaimana metodologi penarikan dalilnya, istidlalnya. Jadi kita tinggal memilih mana yang sesuai untuk kita terapkan. Kita i'rab. As-salisu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih iltiqa'u khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Basyaratai mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu at-tasniyah wa hudhifatin nun yakni lil idofah. Jadi basyaratai ini aslinya basyaratai ini, tetapi kenapa nun di akhirnya itu dibuang? Aslinya kan basyaratain, karena dia sebagai mudhof. Kalau dia dijadikan mudhof maka nunnya dibuang, karena nun itu aslinya adalah pengganti tanwin pada isim mufrad. Jadi kalau idofah kan nggak boleh pakai tanwin, nggak boleh mudhof itu bertanwin. Oleh sebab itu juga nggak boleh isim tasniyah ataupun jamak muzakkar salim itu dikasih nun ketika dia menjadi mudhof. Rajulin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu adz-dzahiratu fi akhirih wa harfu atfin mabniun alal fathi la mahalla laha minal i'rab. Imra'atin ma'tuf ala rajulin wa ma'tuf alal majruri majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adz-dzahiratu fi akhirih. Jadi wa imra'atin ini ke sini ke rajulin. Kabiro ini na'tun li rajulin wa imra'atin. Jadi kabiro ini di sini sebagai sifat atau na'at bagi ini rajulin dan imra'atin. Nah, rajulin dan imra'atin itu dua orang, maka dia terhitung tasniyah. Dia dihitung sebagai tasniyah. Jadi di sini kabiro ini na'at li rajulin wa imra'atin wa na'tu ila majrurun wa alamatu jarihi al-ya'u niyabatan anil kasroti li'annahu at-tasniyah. Nah, jadi dia tanda jarnya dengan ya karena ini tasniyah. Kemudian kalau mau di-i'rab lebih detail boleh nun di sini wa nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad, boleh. Kemudian ajnabiyah ini sama, ajnabiyah ini na'tusani li rajulin wa imra'atin. Ini naat kedua bagi rajulin dan imra'atin. Nah, ini juga naat bagi dua ini. Wa na'tu ila majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu at-tasniyah. Jadi di sini rajulin wa imra'atin punya dua sifat atau dua naat, yakni pertama kabira ini dewasa, kemudian ajnabiyah ini yakni ajnabiyah ya, sama-sama asing, bukan siapa-siapa. Min harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Ghairi ismun majrurun bi min wa alamatu jarihi al-kasratu adz-dzahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf ha'ilin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu adz-dzahiratu fi akhirih. Kemudian ar-rabi'u masu kubulil adami au halqati duburihi bi batnir rahati au butunil asabi'i. Kemudian ar-rabi'u yang keempat itu masu kubulil adami, menyentuh kubul atau kemaluan belakang al-adami,
yakni anak Adam, yakni manusia. Au kubul depan ya, masuk kubuli, yakni menyentuh kubulil adami, yakni kemaluan depan al adami, yakni manusia. Au halqati duburihi, atau menyentuh lubang, mohon maaf, lubang kemaluan belakangnya manusia. Bibatni rohati, dengan bagian punggung, dengan bagian perut dari telapak tangan. Jadi telapak tangan itu ada bagian perutnya. Perutnya itu bagian telapak tangan dalam, yang ada putih-putihnya, yang warnanya putih. Au butunil asabi, atau dengan bagian yakni bagian dalam atau bagian perut al asabi, jari jemari. Nah, jadi yakni pembatal yang terakhir yang keempat adalah menyentuh kemaluan manusia, yakni kemaluan depan manusia, atau menyentuh lubangnya ya, lubang kemaluan belakang manusia. Lubang kemaluan belakang manusia dengan apa menyentuhnya? Dengan bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari jemari. Jadi tangan kita, tangan kita itu ada bagian dalam, ada bagian belakang. Bagian dalam namanya perut telapak tangan. Yang belakang namanya punggung apa namanya? Bagian punggung tangan ya, punggungnya. Jadi yang namanya bagian perut itu yang warnanya putih. Kulit kita kan belang nih. Ada yang warna coklat, ada yang warna putih. Nah, bagian putih-putihnya itu bagian dalam. Nah, dalam mazhab Syafi'i, kalau seseorang itu menyentuh kemaluan manusia ya, menggunakan telapak tangan bagian dalamnya atau jari jemari bagian dalamnya, batal wudunya. Atau menyentuh lubang kemaluan belakang manusia menggunakan telapak tangan atau menggunakan bagian dalam jari jemari juga batal. Kita i'rab. Ar-rabi'u mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Masu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Qubuli mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-adamiyyi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Au harfu atfin mabniun ala sukuni la mahalla laha minal i'rab. Halqati ma'tuf ala qubuli wa ma'tuf alal majruri majrurun wa alamatu jari al kasratu adh-dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Duburi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jari al kasratu adh-dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Hi dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jari mudhafun ilaihi ya'udu ila al adamiyyi. Bi batni bi harfu jarin mabniun alal kasri la mahalla laha minal i'rab. Batni ismun majrurun bil ba wa alamatu jarihi al kasratu adh-dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Ar-rahati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Au harfu atfin mabniun ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Butuni ma'tuf ala batni wa ma'tuf alal majruri majrurun wa alamatu jarihi al kasratu adh-dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Al asabi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Jadi seperti itu i'rabnya. Jadi kembali lagi, pembatal wudu yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan, baik itu angin atau selain angin, kecuali mani. Kemudian hilangnya akal dengan sebab tidur atau selain tidur, kecuali tidurnya orang yang menetapi tempat duduknya, teguh di tempat duduknya. Kemudian yang ketiga, bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang mana sudah dewasa keduanya. Kemudian menyentuh kemaluan depan atau lubang kemaluan belakang manusia menggunakan telapak tangan bagian dalam ataupun jari jemari bagian dalam. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan kekeliruan datangnya dari diri kami pribadi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.